Kabut sore di lereng Lawu menggantung berat seperti rahasia yang menolak terkuak. Dimas berdiri di depan tugu pendakian Cemoro Sewu, menatap papan peringatan kecil bertuliskan, "Hati-hati melangkah." Gunung bukan hanya tanah dan batu, tapi juga rumah bagi yang tak kasat mata. Sudah 8 tahun berlalu sejak hari itu, sejak Bayu Prasetyo, sahabat karibnya sejak SMA, hilang tanpa jejak di jalur menuju puncak Hargo Dumilah. Bayu adalah sosok yang selalu ceria, penuh semangat, dan percaya diri. Saat itu, tahun 2017, mereka berlima mendaki untuk merayakan ulang tahun Bayu yang ke-21. Namun hanya 4 orang yang kembali. Bayu hilang di antara kabut yang tiba-tiba turun di pos 5. Hari itu menjadi luka yang tak pernah sembuh bagi Dimas. Polisi dan tim SAR sudah berulang kali melakukan pencarian. Bahkan warga sekitar dan para spiritualis ikut turun tangan. Tapi tak ada hasil, tak ada jasad, tak ada jejak. Seolah gunung itu menelannya bulat-bulat. Kini, di tahun 2025, Dimas kembali ke Lawu. Bukan untuk mendaki, tapi karena kabar aneh yang menghebohkan media sosial. Seorang pria ditemukan berjalan di jalur Lawu dengan pakaian pendaki lama, membawa tas yang sudah lapuk, dan mengaku bernama Bayu Prasetyo. Awalnya Dimas mengira itu hanya lelucon, tapi rasa penasaran dan getir di hatinya memaksanya datang. Saat tiba di pos Ceto, ia bertemu Pak Wiryo, juru kunci tua yang dulu juga ikut dalam pencarian Bayu. "Jadi kamu datang untuk memastikan?" tanya Pak Wiryo sambil menatap Dimas dengan mata yang dalam dan tajam. Dimas mengangguk. "Kalau benar itu Bayu, saya harus lihat sendiri." Pak Wiryo menarik napas panjang. "Anak itu tidak sama seperti dulu, Nak." Ada sesuatu dalam matanya. Seperti orang yang pernah melihat tempat yang tak seharusnya dilihat manusia. Dimas terdiam. Kata-kata itu menggetarkan. Dia sekarang di rumah warga bawah, di Tawangmangu. Tubuhnya lemah, tapi sadar. Katanya, dia baru turun dari gunung kemarin pagi. Baru turun. Dimas hampir tak percaya. Setelah 8 tahun. "Begitulah," kata Pak Wiryo lirih. Katanya, dia hanya merasa tertidur semalam. Saat bangun, gunung sudah berbeda. Malam itu, Dimas akhirnya menemui Bayu di rumah warga yang menampungnya. Saat pintu kayu dibuka, tubuh Dimas kaku seketika. Di depan matanya, berdiri sosok kurus dengan mata sayu dan wajah pucat. Tapi ia mengenali senyum itu. Senyum sahabatnya. "Bayu." Suaranya serak. Sosok itu menatapnya. "Mas Dimas? Lama sekali ya kita nggak ketemu. Aku baru turun dari pos 5. Yang lain mana?" Dimas nyaris menjatuhkan ponselnya. "Pos 5. Bayu, kamu hilang 8 tahun, bukan semalam." Namun Bayu hanya menatapnya bingung, lalu memegang kepala seolah kesakitan. 8 tahun? Tapi aku baru bangun pagi tadi. Aku masih ingat. Semalam aku dengar orang memanggil namaku dari kabut. Suaranya lembut, seperti Rara. Nama itu membuat Dimas tersentak. Rara adalah teman Bayu, dan orang yang dulu ikut mencari tapi kini menjadi jurnalis. Anehnya, ia baru saja mengabarkan lewat pesan singkat bahwa ia bermimpi aneh semalam. Seseorang memanggilnya dari hutan, berbisik pelan. "Aku di sini, Ra." Dimas menatap Bayu yang kini duduk di kasur bambu. Tangannya kotor, kukunya panjang, tapi jam tangan tua di pergelangan kirinya masih menyala samar, menunjukkan pukul 2.13, waktu saat Bayu terakhir mengirim pesan sebelum hilang, 8 tahun lalu. Pak Wiryo datang membawa segelas air hangat. "Anak ini butuh waktu. Tapi kau benar datang, Dimas." Kadang gunung mengembalikan apa yang ia ambil, tapi tidak dalam keadaan yang sama. Dimas menggenggam bahu Bayu. "Kamu kemana selama ini, Yu?" Bayu menatap kosong ke arah jendela, ke gunung yang berdiri angkuh di kejauhan. "Aku tidak tahu, tapi aku masih dengar mereka di sana. Mereka belum pergi." Malam itu, angin Lawu berdesir dingin. Di kejauhan, gonggongan anjing bersahut-sahutan. Dan Dimas tahu, kisah ini belum selesai.
Bayu telah kembali. Tapi mungkin, sesuatu ikut kembali bersamanya. Malam di Tawangmangu terasa lebih dingin dari biasanya. Dimas duduk di kursi rotan tua di ruang tamu, sementara Bayu berbaring di kasur tipis di sudut ruangan. Lampu minyak redup berayun pelan karena tiupan angin dari jendela yang terbuka sedikit. Sejak kembali dari gunung, Bayu sering bicara sendiri. Kadang tertawa pelan, kadang memanggil nama seseorang yang tidak ada di sana. Dimas belum bisa tidur. Kata-kata Bayu terus terngiang di kepalanya. Aku dengar mereka di sana. Mereka belum pergi. Pukul 2 dini hari, Dimas terbangun karena mendengar suara lirih dari kamar Bayu. Ia melangkah pelan mendekat, dan mendapati Bayu duduk di tepi ranjang, menatap lurus ke dinding. Bayu. Tak ada jawaban. Hanya napas pelan, teratur. Tapi matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang jauh di balik dinding itu. Dia datang lagi, bisik Bayu tiba-tiba, pelan tapi jelas. Perempuan itu, yang memanggilku dari pos 5. Dimas menelan ludah. Perempuan? Siapa? Bayu menatapnya perlahan. Senyum samar muncul di bibirnya. Kau ingat malam terakhir itu? Kabut turun cepat sekali. Aku tertinggal di belakang kalian. Aku sempat mendengar suara kalian memanggilku dari depan. Tapi setelah aku balas, tak ada jawaban. Lalu aku dengar suara lain, lebih lembut, seperti perempuan muda. Dia bilang, "Sini, jalannya ke sini, Bayu." Perempuan muda di tengah kabut. Dimas mencoba berpikir rasional. Mungkin pendaki lain. Bayu menggeleng. Aku tahu suara manusia. Mas, itu bukan suara manusia. Ia terdiam sebentar, menatap ke lantai. Aku menuruti suara itu. Langkahku menembus kabut, sampai aku tiba di tempat yang tidak ada di peta. Tanahnya hitam, lembab, ada pohon besar di tengah, dan di bawahnya batu datar seperti altar. Di situ aku melihat sosok perempuan mengenakan selendang merah. Tapi wajahnya samar. Setiap aku mendekat, kabut makin tebal. Dimas menatap Bayu tak berkedip. Lalu, Bayu memejamkan mata. Suaranya bergetar. Dia tersenyum padaku, lalu berkata, "Kau datang seperti yang dijanjikan. Sekarang istirahatlah." Setelah itu, semuanya gelap. Aku merasa seperti tidur panjang. Saat bangun, aku sudah di pos 5 lagi. Tapi posnya rusak, ditumbuhi lumut, seolah sudah lama ditinggalkan. Bayu. Waktu itu tahun 2017. Sekarang 2025. 8 tahun sudah berlalu, ujar Dimas lirih. Bayu menatap tangannya sendiri, gemetar. Tapi tubuhku tidak berubah. Mas, rambutku, kuku, semuanya sama seperti malam itu. Aku masih merasa dingin, seolah kabut masih menyelimuti tubuhku. Suasana hening sejenak. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam. Dimas merasa bulu kuduknya berdiri. Ada aroma samar bunga melati yang tiba-tiba muncul di udara. Ia melirik ke jendela. Kabut tebal turun perlahan dari arah gunung, menelan cahaya bulan. Pak Wiryo bilang gunung kadang mengembalikan apa yang ia ambil, ucap Dimas pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tapi kalau gunung mengembalikannya dengan sesuatu yang lain, mungkin bukan hanya kau yang turun, Yu. Bayu tersenyum kecil, tapi matanya tetap kosong. Aku tahu. Kadang aku masih mendengar mereka di sekelilingku. Di belakangku. Mereka berjalan bersamaku sampai pos 2. Tapi waktu aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar ketukan pelan di pintu. Keli. 2 kali. Dimas menoleh cepat. Siapa yang datang sepagi ini? Ia melangkah hati-hati dan membuka sedikit pintu itu. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya kabut putih tebal dan aroma tanah basah. Tapi di tanah depan pintu, ada bekas kaki. Telanjang. Kecil seperti kaki perempuan. Bayu berdiri di belakangnya, menatap jejak itu dengan wajah pucat. Dia datang, bisiknya. Dia selalu menepati janjinya. Janji apa? Tanya Dimas, mulai panik.
Bayu menatap ke arah kabut. Untuk menjemputku saat bulan purnama berikutnya. Dimas membeku di tempat. Ia baru sadar. Malam ini adalah awal bulan purnama. Dan di kejauhan, gonggongan anjing terdengar lagi. Lebih keras, seolah memberi peringatan. Dari balik kabut, samar-samar terdengar suara perempuan bersenandung pelan. Lagu lama, nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat dada Dimas bergetar. Bayu memejamkan mata. Itu dia, katanya pelan. Itu suara dari pos 5. Kabut di lereng Lawu masih setia menutupi wajah gunung setiap pagi. Udara dingin, aroma tanah basah, dan desiran dedaunan menciptakan suasana yang menggantung antara dunia nyata dan dunia gaib. Disinilah Rara Wulandari berdiri, menatap papan jalur Cemoro Sewu dengan tatapan ragu. 8 tahun lalu, ia adalah gadis muda yang ikut menjadi relawan saat pencarian Bayu. Kini, ia kembali sebagai jurnalis, dan mungkin seseorang yang masih menyimpan rasa bersalah. Malam sebelum Bayu menghilang, Bayu sempat mengirim pesan singkat padanya. Kalau aku nggak sempat bilang langsung, aku suka sama kamu, Ra. Pesan itu datang pukul 2.13 dini hari, waktu yang sama ketika jam tangan Bayu berhenti. Rara menutup matanya sebentar, mengatur napas. Ia sudah mendengar kabar kembalinya Bayu dari warga Tawangmangu. Namun ada hal yang lebih aneh dari sekadar pendaki yang kembali. Menurut laporan yang ia terima, Bayu ditemukan oleh penduduk lokal bukan di jalur biasa, tapi di hutan tua di sisi barat gunung, wilayah yang konon disebut warga sebagai jalur tak bertuan. Jalur itu tidak ada di peta, dan setiap pendaki lokal tahu, tak seorang pun seharusnya lewat sana. Rara menyalakan perekam di ponselnya. Hari pertama pencarian fakta. Tujuan: mencari lokasi tempat Bayu ditemukan dan mewawancarai saksi mata. Suaranya bergetar sedikit. Ia ditemani oleh seorang pemandu lokal, Pak Seno, pria berusia 40 tahun dengan wajah keras dan kulit legam karena sering mendaki. Nona yakin mau lewat jalur itu? Tanyanya. Tempat itu bukan buat orang luar. Saya hanya ingin tahu kebenaran, Pak, jawab Rara tegas, meski hatinya berdebar. Perjalanan dimulai. Langkah kaki mereka menapaki tanah lembab yang ditumbuhi lumut. Setiap kali Rara menoleh ke belakang, kabut selalu menutup jejak langkah mereka. Anehnya, suara burung dan serangga lenyap begitu mereka memasuki area tertentu. Hening mutlak, seperti dunia berhenti bernafas. Setelah 2 jam berjalan, mereka tiba di sebuah kawasan yang tak ada di peta. Pohon-pohon tinggi melengkung membentuk semacam gerbang alami. Di tengahnya, ada batu datar besar, persis seperti yang digambarkan Bayu dalam ceritanya. Tempat ini, dulu disebut warga Sendang Lirih, kata Pak Seno pelan. Dulu katanya ada gadis penunggu sini. Ia meninggal karena tersesat saat menunggu kekasihnya yang tak pernah datang. Sejak itu, setiap malam purnama, ia memanggil siapa saja yang berjalan sendirian. Rara menelan ludah. Gadis penunggu. Ya, orang sini menyebutnya Mbakyu Merah. Kalau kau dengar suaranya, jangan jawab, karena begitu kau jawab, kau dianggap menepati panggilannya. Rara menatap batu besar itu. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di salah satu sisi batu, ia melihat bekas goresan samar, seperti ukiran tangan manusia. Ia mendekat, menyinari dengan senter. Tulisan itu samar, tapi jelas. Ra. Darah Rara serasa berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Pak Seno, ini. Namun sebelum sempat melanjutkan kalimatnya, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang dari arah hutan. Kabut tebal merayap cepat, menelan pandangan mereka. Pak Seno berteriak, "Jangan bergerak, jangan panggil siapapun." Namun dari balik kabut itu, Rara mendengar suara lembut seorang perempuan bersenandung. Nada itu, sama seperti yang diceritakan Dimas. Lagu lama, nyanyian Jawa kuno. Tapi di tengah lagu itu, suara itu berubah, memanggil pelan. Rara, sudah waktunya menepati janji. Rara mundur ketakutan, tapi langkahnya goyah. Ia melihat sesuatu bergerak di antara kabut,
Siluet perempuan berambut panjang, mengenakan selendang merah, berdiri di atas batu. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi Rara bisa merasakan tatapannya menusuk hingga ke tulang. Pak Seno segera menarik tangan Rara dan menyeretnya menjauh dari tempat itu. Mereka berlari menuruni jalur dengan napas terengah. Saat mereka sampai di jalur utama, kabut lenyap begitu saja. Seolah tak pernah ada. Rara terjatuh di tanah, memegangi dadanya. Itu, siapa tadi, Pak? Pak Seno menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. Itu, bukan manusia, Nona. Dan sebaiknya, jangan pernah kembali ke tempat itu. Namun malam itu, di penginapan kecil Tawangmangu, Rara mendapat pesan di ponselnya. Nomornya tidak dikenal, tapi isinya hanya satu kalimat. Kau sudah menepati janjimu datang, Rara. Sekarang, gantian aku yang akan menemuimu. Pesan itu dikirim pukul 2.13. Waktu yang sama seperti jam tangan Bayu. Dan di luar jendela, kabut mulai turun lagi. Panggilan tengah malam. Angin dari arah Lawu berembus kencang malam itu, membawa kabut yang turun perlahan hingga menutupi hampir seluruh desa Tawangmangu. Lampu-lampu jalan terlihat redup di balik putihnya kabut, seperti lilin di tengah kabut mimpi. Dimas berdiri di depan jendela rumah Pak Wiryo, menatap ke arah gunung yang nyaris tak terlihat. Sudah 3 malam sejak Bayu dibawa turun, dan keadaan semakin aneh. Tubuhnya makin lemah, tapi setiap malam ia bangun tepat pukul 2.13, menatap keluar jendela, seolah menunggu sesuatu. Rara baru tiba sore tadi. Wajahnya pucat setelah perjalanan dari Cemoro Sewu. Ia menceritakan kepada Dimas dan Pak Wiryo tentang batu bertuliskan namanya di hutan, juga tentang suara perempuan berselimut kabut. Saat mendengar itu, Bayu langsung menegakkan tubuhnya, matanya berkaca-kaca. Itu dia, katanya pelan. Dia yang memanggilku waktu itu. Dia tahu namamu, Ra. Rara mencoba menahan gemetar. Kau yakin itu bukan mimpi, Yu? Bayu hanya menggeleng. Aku sudah lama bersama dia di sana. Tapi aku tak tahu di mana. Sana. Itu. Tempatnya sunyi. Tapi ada suara gamelan dari jauh. Dia sering datang duduk di sampingku, membawakan bunga melati. Katanya, aku hanya boleh turun kalau sudah menepati janji yang kutinggalkan. Janji apa? Tanya Dimas cepat. Bayu menatap kosong ke depan. Untuk tidak melupakan dia. Hening. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Sampai tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara gamelan samar, tabuhan kendang dan gong yang pelan, berirama lambat, seperti datang dari balik kabut. Pak Wiryo segera berdiri, wajahnya berubah serius. Kalian tetap di dalam. Jangan buka pintu apapun malam ini. Kalau ada yang memanggil, jangan jawab. Apapun yang terjadi. Ia keluar membawa dupa dan tasbih kecil, meninggalkan mereka bertiga di dalam rumah yang kini hanya diterangi cahaya lampu minyak. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Rara duduk di kursi, menggenggam ponselnya erat. Dimas di sebelahnya menatap Bayu, yang masih duduk tenang di kasur, menunduk seperti orang melamun. Hingga waktu bergerak lambat menuju pukul 2. Kabut mulai menyusup melalui celah jendela. Udara menjadi lebih dingin. Napas mereka terlihat seperti asap. Dimas bangkit, berusaha menutup ventilasi. Tapi suara itu datang lagi. Suara perempuan bernyanyi pelan. Nada yang sama seperti di hutan. Rara menahan napas. Lagu itu seperti panggilan dari dunia lain. Bayu. Rara. Waktunya pulang. Dimas menoleh cepat. Kau dengar itu? Rara hanya mengangguk. Matanya melebar ketakutan. Tapi Bayu bangkit perlahan. Seperti dikendalikan sesuatu. Wajahnya kosong. Matanya menatap lurus ke jendela yang tertutup kabut. Dia datang. Katanya pelan. Dia menjemputku. Bayu, jangan. Seru Dimas, menahan bahunya. Tapi Bayu melangkah maju. Kuat sekali. Ia menyingkirkan tangan Dimas. Membuka pintu perlahan. Udara dingin langsung menyergap masuk. Membuat lampu minyak bergetar dan hampir padam. Di luar, hanya kabut putih.
Tapi di tengah kabut itu, samar terlihat sosok perempuan berdiri di jalan. Rambut panjangnya terurai. Selendang merahnya berkibar pelan. Wajahnya tak jelas, tapi senyum samar terlihat. Bayu. Suaranya seperti bisikan sekaligus nyanyian. Kau sudah janji akan kembali. Bayu melangkah maju 1 langkah, 2 langkah. Rara menjerit. Jangan keluar, Yu. Namun sosok itu mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba semua suara menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya keheningan pekat. Bayu berhenti tepat di ambang pintu, lalu menatap ke belakang. Matanya kini gelap, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Rara, katanya pelan. Dia bilang, kau juga harus ikut. Rara mundur, wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu? Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Layar menunjukkan waktu pukul 2.13, dan pesan baru masuk. Dari nomor Bayu, padahal ponselnya sudah dipegang Dimas. Pesan itu hanya berisi 3 kata. Buka pintunya, Rara. Rara menjatuhkan ponselnya, menatap Dimas dengan panik. Itu bukan dia, Mas. Itu bukan Bayu lagi. Tapi sebelum mereka sempat menutup pintu, angin kencang berhembus, membuat pintu terbuka lebar. Kabut menyusup masuk seperti ombak. Suara perempuan itu kini lebih jelas, bernada lembut tapi menyeramkan. Waktumu sudah habis. Semua janji harus ditepati. Bayu tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan lampu minyak padam. Dalam kegelapan, hanya ada suara gamelan yang berdentang perlahan, dan suara langkah kaki perempuan masuk ke dalam rumah. Dimas berusaha menyalakan senter, tapi cahaya itu hanya menyorot wajah Bayu yang kini pucat dan membeku. Di bibirnya, terselip sehelai bunga melati segar. Dan di lantai, dengan huruf tanah basah, tertulis, "Satu lagi yang belum kembali." Ketika cahaya senter bergoyang, Rara melihat bayangan panjang bergerak di dinding, bayangan perempuan berselendang merah, berdiri di belakang mereka. Lalu semuanya gelap. Jejak yang hilang di Tawangmangu. Pagi datang tanpa cahaya. Kabut masih menggantung di udara, tebal dan lembab seperti tirai putih yang enggan disingkap. Dimas terbangun dengan tubuh bergetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Cahaya redup matahari hanya tembus samar dari jendela. Ia teringat kejadian malam tadi, suara gamelan, sosok perempuan berselendang merah, dan jeritan Bayu. Dimas menoleh ke arah kasur tempat Bayu berbaring. Kosong. Selimut kusut. Lantai basah oleh lumpur. Tidak ada tanda-tanda Bayu. Hanya aroma melati yang pekat memenuhi seluruh ruangan. Bayu. Panggilnya parau. Bayu, kau di mana? Tidak ada jawaban. Rara terbangun di sisi lain ruangan. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Ia menatap Dimas dengan mata panik. Mas Dimas, dia kemana? Dimas berdiri dan memeriksa seluruh rumah. Pintu depan terbuka setengah, seperti semalam. Di ambangnya, ada bekas kaki telanjang, menurun ke arah jalan desa. Jejak itu hanya 2 pasang, milik Bayu dan seseorang lagi, lebih kecil, bentuknya halus seperti kaki perempuan. Pak Wiryo datang tergesa dari luar, membawa tasbih di tangannya. Kalian dengar suara gamelan semalam? Tanyanya tanpa basa-basi. Rara mengangguk, hampir menangis. Kami lihat dia, Pak, perempuan itu, yang berselendang merah. Setelah itu Bayu, hilang. Pak Wiryo menatap jejak di tanah. Wajahnya muram. Aku sudah khawatir ini akan terjadi. Gunung sudah menuntut janjinya. Janji? Dimas menatapnya tajam. Janji apa, Pak? Pak Wiryo berjalan pelan ke arah luar rumah. Dulu, sebelum Bayu hilang, dia datang padaku. Katanya dia bermimpi bertemu seorang perempuan di jalur Lawu. Perempuan itu minta dia datang kembali saat bulan purnama berikutnya, membawa bunga melati. Aku sudah larang dia mendaki malam itu. Tapi dia tetap naik. Katanya cuma ingin menepati janji dalam mimpi. Rara menatap tanah dengan mata membulat. Jadi, Bayu memang sudah terikat dengan sesuatu dari gunung sejak awal.
Pak Wiryo mengangguk. Dan kini, yang ia bawa pulang mungkin bukan hanya dirinya. Suasana hening. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma melati yang semakin kuat. Dimas menatap ke arah gunung di kejauhan. Di antara kabut yang menggantung, ia seperti melihat sosok berdiri di lereng, siluet seseorang, kurus, memandang ke arah mereka. Sekilas ia merasa itu Bayu. Tapi detik berikutnya, sosok itu lenyap di telan kabut. "Pak, kalau begitu kita cari dia sekarang. Sebelum apapun itu mengambilnya lagi," ujar Dimas tegas. Pak Wiryo menghela napas. "Kalau memang mau mencari, jangan sendirian. Kalian ikut saya." Mereka bertiga berjalan menuju hutan pinggir desa, tempat jalur lama menuju Cemoro Sewu dimulai. Tapi semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak tanda aneh yang mereka temui. Kain merah tergantung di cabang pohon, bunga melati berserakan di tanah, dan suara gamelan samar yang datang dan pergi seperti angin. Di tengah perjalanan, Rara berhenti mendadak. "Mas, lihat ini." Ia menunjuk batu besar di tepi jalan. Ada ukiran nama di sana, baru dan masih lembab seperti baru digores semalam. "Bayu Prasetyo, 2017. Ini nisan," gumam Dimas pelan. Pak Wiryo menunduk. "Bukan nisan. Itu tanda bahwa roh yang pernah hilang di sini telah kembali. Tapi kalau ditulis lagi, berarti ia belum benar-benar pergi." Tiba-tiba, suara gamelan terdengar lebih jelas. Dari balik kabut, muncul angin dingin, membuat daun-daun beterbangan. Suara perempuan terdengar lagi, lembut tapi menusuk. "Kalian datang menjemput dia? Tapi yang kalian bawa pulang nanti, bukan lagi manusia." Rara berpegangan pada lengan Dimas, tubuhnya gemetar. "Mas, kita harus keluar dari sini." Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti. Di depan mereka, di antara pepohonan, berdiri Bayu. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan di lehernya tergantung kalung dari tali bambu kecil. Tangannya memegang selendang merah yang berlumur tanah. "Bayu!" seru Dimas lega sekaligus takut. Tapi Bayu hanya tersenyum tipis. "Mas Dimas, aku sudah menepati janji." Tapi dia marah karena kalian mencarinya. "Apa maksudmu? Yu? Siapa? Dia?" Bayu menatap ke arah belakang mereka. "Dia ada di situ." Mereka menoleh pelan. Dan di balik kabut, muncul siluet perempuan berambut panjang. Wajahnya perlahan terbentuk dari kabut putih. Tatapannya kosong. Matanya hitam polos tanpa bola mata. Ia melangkah mendekat tanpa suara. Setiap langkahnya meninggalkan aroma melati yang memuakan. Rara berteriak dan mundur. Tapi kakinya terpeleset di tanah licin. Dimas menarik tangannya. Sementara Pak Wiryo menaburkan garam dan membaca doa keras-keras. Sosok itu berhenti sejenak. Lalu menatap Bayu dengan senyum penuh duka. "Janji sudah ditepati," bisiknya. "Kini giliranmu kembali bersamaku." Bayu memejamkan mata. "Maafkan aku." Angin tiba-tiba berputar kencang. Kabut tebal menelan mereka semua. Dimas hanya sempat mendengar suara Rara menjerit dan Bayu memanggil namanya sekali lagi sebelum semuanya gelap. Ketika kabut mereda, Bayu sudah tidak ada. Hanya tersisa selendang merah tergeletak di tanah. Basah, dingin, dan berbau melati. Pak Wiryo mengambilnya perlahan. "Gunung sudah menjemput miliknya kembali," katanya pelan. Dimas menatap ke arah puncak Lawu. Matanya penuh air. Tapi jauh di antara kabut, ia melihat sesuatu. Sosok Bayu berjalan naik ke gunung, bersama perempuan berselendang merah, menghilang perlahan di balik kabut abadi. Purnama di Hargo Dumilah. Kabut di lereng Lawu turun lebih cepat malam itu. Udara dingin menggigit tulang, dan dari kejauhan, gonggongan anjing bersahut-sahutan seperti memberi tanda akan datangnya sesuatu yang tak seharusnya. Dimas menatap puncak Lawu dari halaman rumah Pak Wiryo. Puncak yang 8 tahun lalu menjadi saksi hilangnya sahabatnya, dan kini menjadi panggung bagi misteri yang belum selesai. Bayu telah kembali, hanya untuk menghilang lagi. Dan kali ini, Dimas tahu, jika ia tidak mencari ke puncak, semuanya tak akan pernah berakhir.
Masih ada yang belum selesai di atas sana, ucapnya pada Rara, yang berdiri di sampingnya sambil mengenakan jaket tebal. Wajah gadis itu masih pucat. Matanya merah karena kurang tidur, tapi ada tekad dalam pandangannya. Kalau Bayu benar-benar belum pergi, aku ingin tahu kenapa. Aku nggak mau lagi cuma dengar suara dari kabut. Katanya pelan. Pak Wiryo menghela napas panjang. Kalau kalian nekat naik, naiklah sebelum tengah malam. Purnama malam ini besar. Di puncak nanti, kalian akan tahu kebenarannya. Tapi ingat, apapun yang kalian lihat, jangan panggil namanya. Dan jangan jawab kalau ada yang memanggil. Dimas mengangguk. Ia tahu risiko itu. Tapi ia juga tahu tak ada jalan lain. Mereka bertiga, Dimas, Rara, dan Pak Wiryo, mulai mendaki lewat jalur Cemoro Sewu saat langit mulai gelap. Hanya suara langkah kaki dan desir angin yang terdengar. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi di sisi jalur. Rantingnya berderik pelan di terpa angin. Rara berjalan di tengah, memegang senter kecil. Mas, aneh ya gunung ini kayak berubah. Jalurnya nggak sama kayak dulu waktu aku bantu cari Bayu. Pak Wiryo menjawab lirih. Gunung punya caranya sendiri menunjukkan jalan bagi orang yang dikehendakinya. Kadang yang kau lihat bukan jalur dunia, tapi jalur yang lain. Semakin tinggi mereka mendaki, kabut semakin tebal. Suara-suara samar mulai terdengar, bisikan, tawa kecil, bahkan langkah kaki di antara pepohonan. Tapi setiap kali Dimas menoleh, tak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya mereka tiba di pos 5. Tempat itu sunyi dan terasa beku, seolah waktu berhenti di sana. Bekas tenda dan batu-batu tempat duduk masih tampak, tapi semuanya tertutup lumut. Di tengahnya, berdiri batu besar berlumur tanah, dengan selendang merah tergantung di salah satu sisinya. Rara menelan ludah. Itu, selendang yang sama seperti yang kita temukan kemarin. Pak Wiryo menunduk, menyentuh batu itu perlahan. Tempat ini dulu titik terakhir Bayu terlihat. Dan lihat, sepertinya gunung menandai jalannya sendiri. Dimas mendekat. Di permukaan batu itu, tertulis dengan goresan jari. Pukul 2.13. Jam yang sama. Waktu yang sama. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Kabut menebal, menggulung seperti ombak. Dari arah puncak, terdengar suara gamelan, lembut, teratur, dan menakutkan. Dimas menoleh ke Pak Wiryo. Itu suara yang sama, kan? Pak Wiryo mengangguk pelan. Dia sudah tahu kalian datang. Rara gemetar, tapi ia memegang tangan Dimas erat. Mas, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku. Mereka bertiga melanjutkan langkah. Jalur menuju puncak Hargo Dumilah terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Kabut berubah menjadi dinding putih yang seolah menelan mereka. Dan di tengah perjalanan, suara-suara mulai memanggil nama mereka satu persatu. Dimas. Rara. Suara itu lembut, nyaris seperti suara Bayu. Tapi mereka tahu bukan. Ketika mereka hampir mencapai puncak, tanah di bawah kaki bergetar pelan. Di depan mereka, muncul cahaya redup, nyala lentera kuno yang tergantung di pohon. Di bawahnya, seseorang berdiri membelakangi mereka. Tubuh itu kurus, rambutnya panjang menutupi wajah, dan di tangannya tergenggam selendang merah yang berlumur tanah. Bayu. Bisik Rara tanpa sadar. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya benar, Bayu. Tapi matanya kini kelam, seperti dua sumur gelap tanpa dasar. Di lehernya tergantung bunga melati yang layu. Mas Dimas. Suaranya parau. Kau datang juga. Aku senang. Bayu, pulanglah sama kami. Jangan ikut dia lagi, kata Dimas, menahan getar di suaranya. Bayu tersenyum samar. Aku sudah tidak bisa. Aku hanya diizinkan turun untuk pamit. Dia tidak suka aku berlama-lama di dunia kalian. Rara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu, biar aku ikut kau ke sana. Bayu menggeleng. Tidak, Ra. Tempatmu bukan di sana. Tapi kau harus tahu sesuatu. Sebelum Bayu sempat melanjutkan, kabut di belakangnya berputar.
Sosok perempuan berselendang merah muncul dari dalam pusaran itu, melangkah ringan di atas tanah tanpa meninggalkan jejak. Wajahnya kini terlihat jelas, cantik, tapi matanya gelap dan kosong, kulitnya seputih abu. "Sudah cukup," bisiknya. "Janji sudah ditepati. Sekarang kau kembali denganku." Bayu menatap Dimas dan Rara untuk terakhir kali. "Terima kasih sudah mencari. Tapi tolong jangan cari aku lagi. Gunung ini sudah memilih." Lalu ia melangkah ke arah perempuan itu. Dalam sekejap, keduanya lenyap ke dalam kabut. Angin berhenti. Gamelan hilang. Hanya tersisa kesunyian. Rara jatuh berlutut, menangis keras. Dimas menatap kosong ke arah tempat Bayu berdiri tadi. Hanya ada selendang merah yang tertinggal di tanah. Kini perlahan memudar seperti abu tertiup angin. Pak Wiryo menatap puncak yang kini diterangi cahaya purnama. "Gunung Lawu sudah menutup pintunya malam ini," katanya lirih. "Tapi kalau pintu itu terbuka lagi, bukan manusia yang akan keluar." Dimas menatap langit. Matanya basah. "Kalau dia masih di sana, aku akan menunggunya. 8 tahun lagi pun tak apa." Dan dari kejauhan, di antara desir angin puncak, samar terdengar suara Bayu memanggil pelan. "Mas Dimas, terima kasih." Lalu semuanya sunyi. Hujan di lereng Lawu. 3 hari setelah pendakian ke puncak, hujan tak berhenti mengguyur lereng Lawu. Langit tampak muram, seolah turut berduka. Rumah Pak Wiryo yang biasanya ramai kini sunyi. Dimas duduk di beranda, memandangi kabut yang terus menebal, sementara Rara beristirahat di dalam, demam tinggi sejak mereka turun dari gunung. Hujan sore itu jatuh perlahan di genting tua, menciptakan irama sendu. Dimas menatap kosong ke arah jalan desa yang sepi. Pikirannya masih terjebak di puncak Hargo Dumilah, pada sosok Bayu yang muncul hanya untuk mengucapkan perpisahan. Sejak malam itu, rasa bersalah dan kehilangan menghantam dirinya seperti ombak tanpa henti. Dia sudah pergi dengan tenang. Suara Pak Wiryo terdengar pelan dari balik tirai. Lelaki tua itu membawa secangkir kopi panas, lalu duduk di samping Dimas. "Jangan kau biarkan hatimu ikut terkubur di sana." Dimas menggeleng lemah. "Aku nggak yakin, Pak. Ada sesuatu yang belum selesai. Rasanya, Bayu belum benar-benar pergi." Pak Wiryo menarik napas panjang. Gunung Lawu tidak hanya menyimpan arwah, tapi juga kenangan. Kadang, yang kau dengar bukan roh, tapi sisa-sisa rasa bersalah manusia. Namun Dimas tahu, apa yang ia rasakan lebih dari sekadar rasa bersalah. Sejak mereka turun, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Suara langkah di depan pintu saat tengah malam. Bau melati yang tiba-tiba muncul di kamar. Dan setiap kali hujan turun, ia mendengar suara yang memanggil dari kejauhan. Lirih, penuh rindu. "Mas Dimas, lihat aku." Awalnya ia pikir hanya halusinasi, tapi malam demi malam, suara itu semakin nyata. Sementara itu, Rara semakin memburuk. Tubuhnya panas, tapi kulitnya pucat dan dingin. Ia sering mengigau, menyebut nama Bayu berulang-ulang. Kadang tertawa, kadang menangis. Di sela igauannya, ia bicara tentang perempuan berselendang merah yang datang menjemputnya dalam mimpi. Dia bilang, "Waktuku hampir habis." Bisiknya pada Dimas ketika tersadar sesaat. Dimas menggenggam tangannya. "Jangan omong begitu. Kau cuma demam. Semua akan baik-baik saja." Namun malam itu, Dimas menyadari satu hal ganjil. Di leher Rara tergantung kalung yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kalung berbandul melati kering, sama persis dengan yang pernah tergantung di leher Bayu. Saat ditanya, Rara hanya menjawab pelan. "Dia yang kasih." Katanya, "Ini tanda terima kasih, dan pengganti janji yang belum ditepati." Hujan semakin deras. Listrik sempat padam, dan di tengah kegelapan, Dimas mendengar suara perempuan tertawa, lembut, tapi menusuk. Dari jendela, tampak bayangan seseorang berdiri di kebun belakang. Tubuhnya diselimuti kain merah yang basah kuyup. Dimas berlari keluar dengan senter, tapi begitu sinar menyentuh bayangan itu, tak ada siapapun di sana.
Hanya tanah becek dan aroma bunga melati yang semakin kuat. Ia kembali masuk. Napasnya terengah. Tapi di dalam, ia melihat Rara duduk di ranjang, menatapnya dengan mata kosong. Mas Dimas, dia sudah di sini, ucapnya datar. Dia nggak mau aku pergi lagi. Siapa? Tanya Dimas panik. Perempuan itu, jawab Rara sambil menunjuk ke arah cermin di dinding. Dimas menoleh, dan darahnya membeku. Di pantulan cermin, tampak bayangan perempuan berselendang merah berdiri di belakang Rara, tersenyum tipis. Tubuhnya setengah transparan, dan dari ujung jarinya menetes air seperti embun kabut. Dia pengen ikut pulang, bisik Rara sebelum tiba-tiba pingsan. Dimas berlari memeluk tubuhnya. Ia memanggil-manggil nama Rara, tapi matanya terpejam rapat. Di luar, suara gamelan kembali terdengar samar di tengah hujan. Pak Wiryo masuk dengan wajah tegang. Dia sudah menempel padanya. Ucapnya cepat. Roh perempuan itu belum puas. Ada janji yang belum ditepati. Mungkin Bayu berhutang sesuatu padanya, dan sekarang gadis itu yang jadi gantinya. Dimas tertegun. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Wiryo menatap ke arah gunung yang samar di balik hujan. Kau harus bawa benda itu, kalung melati itu, kembali ke tempat asalnya. Ke batu tempat Bayu terakhir muncul. Sebelum purnama berikutnya. Kalau tidak, perempuan itu akan menjemput nyawa Rara sendiri. Angin berdesir lewat jendela, meniup tirai. Dimas menggenggam tangan Rara erat. Tekadnya mulai terbentuk. Malam itu, ia menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Bayu, aku akan mengembalikan apapun yang jadi milikmu. Tapi kali ini, aku tidak akan kehilangan siapapun lagi. Hujan tak kunjung berhenti, tapi Dimas sudah tahu arah langkahnya. Ia menatap gunung di kejauhan. Kabutnya tampak seperti sosok besar yang mengawasinya. Dan di antara suara rintik hujan, samar terdengar lagi bisikan yang ia kenal. Kembalikan milikku, sebelum purnama menjemputmu. Dimas menatap keluar. Wajahnya pucat. Di kebun, bayangan berselendang merah berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Matanya kosong, tapi senyumnya perlahan melebar. Pendakian terakhir. Langit di atas Cemoro Sewu gelap tanpa bintang. Angin dingin turun dari punggung Lawu membawa aroma tanah basah dan bunga melati layu. Dimas berdiri di bawah gapura jalur pendakian, menatap papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Gunung Lawu," yang catnya sudah memudar. Di tangannya tergenggam kalung melati yang kini menghitam, mengeluarkan bau aneh seperti logam terbakar. Ia tahu ini bukan pendakian biasa. Bukan lagi perjalanan manusia ke gunung, melainkan langkah ke batas antara dunia yang tampak dan yang tak kasat mata. Bayu, gumamnya lirih. Kalau ini caramu minta aku datang, aku di sini. Tapi kali ini, aku datang bukan untuk mencari. Aku datang untuk mengakhiri. Rara masih terbaring di rumah. Tubuhnya lemah. Sejak malam itu, ia tak lagi bicara. Hanya menatap kosong ke langit-langit sambil menggenggam udara seperti memeluk seseorang yang tak terlihat. Dimas tahu, waktunya tak banyak. Pak Wiryo memperingatkannya. Kembalikan benda itu sebelum purnama berikutnya. Kalau terlambat, gadis itu tak akan bisa kembali. Dan malam ini adalah malam terakhir sebelum purnama. Langkah Dimas menapak pelan di jalur pendakian. Setiap batu dan akar pohon seperti menyambut dengan diam yang menekan. Senter di tangannya bergetar. Cahayanya seolah menolak menembus kabut. Semakin tinggi ia naik, semakin tebal udara terasa. Bukan hanya dingin, tapi berat, seperti diselimuti sesuatu yang tak kasat mata. Di pos 2, Dimas berhenti sejenak. Di sana, bekas api unggun lama masih tampak, setengah tertimbun tanah. Ia teringat. Di tempat itu dulu Bayu pernah berkata, "Kalau nanti aku hilang, jangan cari aku. Lawu akan jaga aku." Tapi Dimas tak bisa menepati permintaan itu. Suara ranting patah terdengar dari arah kanan jalur. Ia menyorotkan senter, tapi hanya melihat bayangan melintas cepat di antara pepohonan. Sekejap kemudian, terdengar bisikan. "Mas Dimas, kau datang lagi." Jantungnya berdegup keras.
Suara itu lembut, tapi bukan suara Bayu. Terlalu pelan, terlalu dingin. Ia mempercepat langkah. Pos 3, pos 4. Semuanya ia lewati tanpa berhenti. Hujan kabut turun perlahan, membasahi rambut dan jaketnya. Tapi di setiap langkah, Dimas merasa dia tidak sendirian. Sesekali, dari sudut matanya, ia melihat sosok berselendang merah berjalan di antara kabut, selalu berjarak tak lebih dari 10 meter di belakangnya. Namun setiap kali ia menoleh, sosok itu menghilang. Saat tiba di pos 5, angin berhenti sama sekali. Udara beku, sunyi. Batu besar tempat Bayu terakhir muncul berdiri di tengah jalur, sama seperti dulu. Tapi kali ini, di permukaannya tergores simbol baru, lingkaran dengan garis menurun ke bawah, mirip tulisan kuno yang tak ia kenal. Kalung di tangannya tiba-tiba bergetar, lalu meleleh sedikit seperti lilin terbakar. Aroma melati semakin kuat. Bayu, panggil Dimas dengan suara serak. Aku bawa kembali apa yang kau tinggalkan. Lepaskan dia. Jangan ganggu Rara lagi. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba kabut di sekitarnya menggulung cepat. Dari tengah pusaran itu, sosok Bayu muncul. Wajahnya sama seperti dulu, tapi kali ini pucat dan tenang, tanpa emosi. Matanya menatap lurus ke arah Dimas. Kau datang juga. Katanya datar. Aku kira kau sudah menyerah. Kenapa kau lakukan ini? Dimas menahan gemetar. Rara tidak salah apa-apa. Kenapa dia yang harus menanggungnya? Bayu menatap kalung di tangan Dimas. Itu bukan milikku. Itu miliknya. Aku hanya jadi penghubung. Dia? Perempuan itu. Bayu mengangguk pelan. Dia bukan manusia. Dia penjaga Lawu. Aku membuat janji dengannya, agar bisa turun, agar bisa melihat dunia lagi, walau sebentar. Tapi janji harus dibayar. Aku pikir cukup dengan diriku, ternyata dia menagih lebih. Dan kau biarkan dia mengambil Rara. Bayu menunduk. Aku tidak bisa melawannya. Aku bagian dari gunung sekarang. Dimas maju selangkah, wajahnya tegang. Kalau begitu, biar aku yang bayar. Asal Rara bebas. Bayu menatapnya lama, kemudian tersenyum samar. Kau berani berkata begitu padanya? Belum sempat Dimas menjawab. Kabut di belakang Bayu berputar hebat. Dari dalamnya muncul perempuan berselendang merah. Langkahnya ringan seperti melayang. Rambutnya hitam panjang. Wajahnya cantik tapi dingin. Matanya menatap Dimas tajam, seolah menembus pikirannya. Janji baru? Bisiknya dengan suara lembut namun menggema di udara. Manusia bodoh, tak belajar dari yang sebelumnya. Dimas menatapnya dengan mata penuh tekad. Kalau itu yang harus dilakukan, aku siap. Perempuan itu tersenyum tipis. Baiklah, tapi kau tahu harganya. Hidupmu tidak akan lagi milikmu. Kalau itu membuat Rara hidup, aku tak peduli. Bayu menatap sahabatnya dengan mata yang untuk pertama kali tampak hidup. Jangan, Mas, aku yang seharusnya menanggung. Namun perempuan itu hanya mengangkat tangannya. Angin berhembus kuat, tanah bergetar. Dimas berlutut menahan tekanan luar biasa. Kalung di tangannya menyala merah, lalu meledak menjadi abu. Dari abu itu muncul cahaya yang menyelimuti Rara. Entah bagaimana, bayangannya tampak di udara. Tubuhnya tertidur di ranjang di rumah, dikelilingi cahaya hangat. Perempuan berselendang merah menatap Dimas terakhir kali. Janji ditepati. 1 jiwa bebas, 1 jiwa terikat. Lalu semuanya menjadi gelap. Kabut lenyap. Batu besar di pos 5 retak di tengahnya. Di antara retakan itu, hanya ada selembar kain merah dan jejak kaki yang mengarah ke puncak. Ketika pagi datang, Pak Wiryo menemukan batu itu dan sebuah catatan di bawahnya. Tulisan Dimas, basah oleh embun. Rara sudah bebas. Aku di sini, bersama Bayu. Jangan cari kami lagi. Dan sejak hari itu, setiap purnama di Gunung Lawu, para pendaki sering mendengar 2 suara bersahutan dari kabut puncak. Mas Dimas. Aku di sini, Bayu. 2 sahabat, 2 jiwa.
terikat selamanya di gunung yang sama. Suara dari kabut. Setahun telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika Dimas tak pernah kembali dari Gunung Lawu. Desa di kaki gunung perlahan kembali tenang. Meski kisah tentang dua pendaki yang menghilang bersama masih jadi bisik-bisik warga setiap kali kabut turun. Rara kini tinggal di rumah kecil peninggalan Pak Wiryo, yang telah berpulang beberapa bulan lalu. Di beranda, tergantung sebuah kalung melati kering yang disimpannya dalam botol kaca, satu-satunya peninggalan dari malam kelam itu. Ia sering duduk memandang ke arah puncak Lawu yang tertutup awan, berharap sesuatu di sana menjawab pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah Dimas dan Bayu benar-benar pergi, atau masih terjebak di antara dunia? Sejak kejadian itu, hidup Rara tak pernah sama. Ia sering mendengar suara gamelan setiap malam purnama, dan setiap kali aroma melati memenuhi kamar, tubuhnya terasa ringan, seolah seseorang sedang memanggil dari jauh. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, tapi mimpi-mimpi yang datang terus menuntunnya kembali ke gunung. Dalam mimpi terakhir, Dimas berdiri di tengah kabut, menatapnya dengan senyum lembut. "Kau harus kembali, Ra. Ada sesuatu yang belum beres. Aku butuh kau menepati janji terakhirku." Mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Maka malam purnama berikutnya, Rara memutuskan mendaki, sendirian. Langit malam itu cerah. Bulan penuh menggantung di antara awan tipis. Rara melangkah dengan hati-hati melewati jalur Cemoro Sewu. Setiap langkahnya memunculkan gema kenangan. Pohon-pohon pinus berderik pelan. Dan dari kejauhan, suara serangga malam terdengar bersahut-sahutan. Meski banyak yang memperingatkan agar tak mendaki sendirian, ia merasa tak sendiri. Sejak pos pertama, ia sudah merasakan tatapan lembut di punggungnya, seperti seseorang berjalan tepat di belakangnya, menjaga. Di pos 3, ia berhenti sejenak. Udara mulai dingin. Ia menatap bulan, lalu berbisik pelan. "Mas Dimas, kalau ini benar-benar kau, tunjukkan jalan." Kabut tiba-tiba bergerak, membentuk jalur samar di sisi kanan, bukan jalur utama pendakian. Hati Rara bergetar, tapi ia melangkah mengikuti jalan itu. Langkah demi langkah membawa Rara ke tempat yang asing. Di sana berdiri sebuah batu besar, retak di tengahnya, persis seperti yang digambarkan Dimas dalam catatan terakhirnya. Di atas batu itu, terdapat dua selendang merah terlipat rapi, dan di antaranya, sebatang lentera kecil menyala redup, padahal tak ada minyak dan tak ada angin yang berhembus. Rara menelan ludah, lalu menyentuh lentera itu. Saat jarinya menyentuh kaca lentera, cahaya di dalamnya bergetar dan memancar kuat, hingga menelan seluruh pandangannya. Tiba-tiba, ia tidak lagi berdiri di pos 5. Ia berada di tempat yang berbeda, di tengah kabut tebal, di mana suara gamelan terdengar jelas dan lembut. Di sekelilingnya, sosok-sosok samar berpakaian putih berjalan perlahan. Wajah mereka tenang tanpa ekspresi. Dan di antara mereka, dua sosok berdiri menunggunya, Dimas dan Bayu. Rara menahan napas. "Mas, Bayu, kalian?" Bayu tersenyum. Wajahnya kini damai, tidak lagi pucat seperti sebelumnya. "Kami sudah bebas, Ra. Tapi kau belum." Rara bingung. "Apa maksudmu?" Dimas melangkah maju, memegang bahunya dengan lembut. Sentuhannya dingin tapi menenangkan. "Kau masih membawa sesuatu yang bukan milikmu. Rasa bersalah. Kau harus melepaskannya, agar kami bisa benar-benar pergi." "Rasa bersalah?" Dimas mengangguk. "Kau menyalahkan dirimu karena aku mengorbankan diri. Tapi aku melakukannya bukan karena kau. Aku melakukannya karena aku ingin menebus apa yang dulu tak bisa kutebus." Air mata Rara menetes. Aku cuma ingin kalian pulang." Bayu menatapnya lembut. "Kami sudah pulang. Tapi bukan ke dunia yang sama." Suara gamelan semakin keras. Dari balik kabut, muncul perempuan berselendang merah. Tapi kali ini wajahnya berbeda. Tidak menyeramkan, tidak dingin. Hanya tenang, seperti sosok penjaga yang telah menyelesaikan tugasnya. Perempuan itu menatap Rara dan berkata, "Janji terakhirnya sudah ditepati. Tapi kau
Anak manusia, harus menutup pintu itu. Jangan buka lagi. Lawu telah memberi cukup. Rara mengangguk perlahan, meski matanya basah. Apa yang harus kulakukan? Perempuan itu menunjuk lentera di tangannya. Padamkan cahaya ini. Setelah itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Dimas tersenyum padanya. Terima kasih, Ra. Untuk semuanya. Rara menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Lalu menunduk pada lentera di tangannya. Api di dalamnya bergetar, seolah hidup. Ia mengembuskan napas perlahan, dan cahaya itu padam. Dalam sekejap, semua hilang. Gamelan berhenti, kabut menguap, dan Rara tersadar kembali di pos 5, sendirian. Lentera itu kini benar-benar mati. 2 selendang merah telah berubah menjadi abu yang tertiup angin. Ia menatap ke langit. Purnama masih menggantung, tapi angin terasa hangat. Entah kenapa, hatinya tenang untuk pertama kalinya dalam setahun. Saat ia berjalan turun, di antara desir kabut, terdengar suara lembut memanggil. Terima kasih, Rara. Kau sudah membebaskan kami. Rara tersenyum. Selamat tinggal, Mas Dimas. Bayu. Beberapa bulan kemudian, jalur pendakian Lawu kembali dibuka. Para pendaki yang naik malam purnama sering mengaku mencium aroma melati di pos 5, dan mendengar suara 2 pria tertawa samar di antara kabut. Namun ada hal aneh yang tak banyak diketahui. Di batu besar yang retak itu, kini terukir kalimat baru, seolah diukir oleh tangan tak kasat mata. Janji ditepati. Gunung beristirahat. Dan setiap kali Rara memandang ke arah puncak Lawu dari berandanya, kabut di sana selalu berputar perlahan, membentuk siluet 2 pendaki yang berjalan berdampingan menuju langit. Ia tahu, mereka akhirnya benar-benar pulang.